Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Dan kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau memberikan kami kembali waktu untuk boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, membahas tentang yang sangat relevan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan tekanan ini. Itulah sebabnya arahkanlah ya Tuhan pembicaraan kami pada pagi hari ini, supaya semua itu mempermuliakan nama Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini Engkau perlengkapi juga supaya menjadi alat-Mu memperlengkapi ibu-ibu di dalam rangka menangani hal-hal yang sangat rumit ada di tengah-tengah kami. Maka nyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Terpuji termulia Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi saya sapa ibu-ibu, shalom. Sore ini kita akan belajar perihal trauma masa lalu. Mengapa ini menjadi penting? Kenyataannya ada banyak orang yang sangat-sangat terganggu dengan trauma masa lalu itu. Jadi tidak sedikit laporan misalnya kita dengarkan tentang orang-orang yang mengalami trauma, apakah itu masa kecil, dan biasanya pada masa kecil atau masa-masa yang sudah berlalu, sehingga menyebabkan mereka yang terpapar trauma seperti ini sering sekali mengalami gangguan. Bisa cenderung mereka menjadi pemurung, menutup diri, tidak percaya diri. Sesungguhnya dia punya potensi, tetapi itu tidak bisa dikembangkan. Justru ditemukan alasannya mengapa? Karena ada satu trauma yang terjadi pada masa yang lalu. Di pihak yang lain ada justru sebaliknya, sangat agresif sekali, sangat keras sekali. Bahkan bisa cenderung mereka-mereka ini menjadi orang-orang yang membahayakan, agresif sekali. Sekalipun ada juga namanya gejala-gejala ringan, tetapi dalam hal-hal tertentu itu sudah mengganggu. Lalu bagaimanakah firman Tuhan berbicara mengenai hal itu? Sesungguhnya Tuhan katakan bahwa ada hal yang perlu kita pelajari tentang semua itu. Lalu kalau sore hari ini juga kita akan menggabungkan itu dengan ilmu konseling. Memang ilmu ini saat ini sangat berkembang, dan perlu diketahui bahwa ini memang dipelajari bertahun-tahun, mengikuti para korbannya sangat-sangat teliti. Lalu ditemukanlah formula kira-kira bagaimana mengatasi orang-orang tersebut. Jadi memang secara khusus sore ini kita akan melihat itu secara penggabungannya. Walaupun karena waktu saya tidak akan bisa membicarakan itu lebih detail, ada baiknya memang bagian-bagian seperti ini kita adakan bersesi, atau jauh lebih tepatnya ini adalah suatu pelajaran yang punya tahapan-tahapan sampai diharapkan kita semua bisa membimbing atau menolong orang-orang yang trauma. Demikian juga bagi kita sendiri. Kita bisa menggunakannya untuk kepentingan kita. Mana tahu juga kita adalah orang yang terpapar dengan trauma seperti yang saya katakan tadi. Saya mengutip firman Tuhan dulu dari Mazmur 42. Jadi pemazmur ini mengalami satu tekanan penderitaan yang berat,
sebenarnya bisa kita selidiki apa penyebabnya, tetapi karena kita bukan mau mengekspos ini, saya bacakan saja dari 42 ayat 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam keadaan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertegang, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mesir. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat pemazmur ini menceritakan bagaimana pergumulan hidupnya, sehingga dia seperti berbicara kepada dirinya, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Rupanya ketertekanan jiwa itu adalah sesuatu yang real. Kita tertekan, terkadang kita tidak mengerti mengapa. Maka si pemazmur itu, mengapa harus tertekan engkau jiwaku? Saya sudah mengatakan tadi bahwa salah satu penyebabnya itu adalah trauma. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dapat juga kita kita definisikan kata trauma itu. Ada 4 paling tidak para ahli menggolongkan trauma ini. Yang pertama itu, dan itu yang paling banyak kita soroti, itu trauma psikologi, ya, psikis. Baru trauma yang berikutnya adalah trauma neurologi. Jadi memang udah sampai dia mengganggu saraf, ya. Kemudian nanti kita akan melihat trauma-trauma yang lain, itu trauma psikosis. Jadi trauma fisik, ya. Jadi fisik ini, kemudian ada namanya trauma disiasis. Apa maksudnya ini semua? Trauma psikologis ini adalah akibat dari suatu peristiwa. Jadi coba kita perhatikan. Atau pengalaman yang luar biasa, yang biasanya itu negatif, yang secara spontan pada diri individu tanpa berkemampuan untuk mengontrolnya. Jadi ada suatu peristiwa yang pernah dia lihat, dialami sendiri, dia dengarkan sendiri, lalu itu adalah sesuatu yang sangat mengguncang dia, nggak bisa dia kontrol lagi. Trauma ini bisa karena misalnya peristiwa itu sangat mengerikan, dia melihat. Tetapi laporan-laporan berikutnya ternyata bukan hanya karena fisik saja, tetapi misalnya pengalaman-pengalaman yang sangat menyedihkan, yang secara verbal bahkan, misalnya dia diejek, misalnya dia dihina, misalnya dia dihantui dengan kata-kata yang sangat-sangat menyedihkan dia. Hal ini sering sekali juga dilaporkan, itu menimbulkan trauma di berikutnya. Anak-anak misalnya yang sering sekali dicekcoki dengan kata-kata yang kasar, tidak dianggap berarti, disepelekan, itu membuat dia mengalami trauma seperti itu yang kita katakan tadi. Jadi perlakuan-perlakuan yang tidak benar, apakah itu perlakuan seksual terhadap mereka, disinyalir menurut beberapa laporan itu bahwa mereka ini akan mengalami sesuatu gangguan di kemudian hari yang justru mereka tidak mengerti lagi.
apakah itu penyebabnya? Tetapi di kemudian hari mereka ini adalah orang-orang yang pemurung lah, menjadi orang yang tidak percaya diri lah, sekalipun dia pintar, sekalipun dia sebenarnya mampu, tetapi untuk mengangkat dirinya kepada hal-hal yang lebih baik, dia tidak akan pernah mau, sulit sekali. Atau sebaliknya seperti yang saya katakan tadi, justru mereka ini agresif. Ya, itu pengaruh-pengaruh yang agak-agak berat. Ada juga pengaruh-pengaruh mungkin itu lebih ringan, bahkan sering sekali diabaikan orang. Trauma-trauma cerita-cerita dulu terhadap anak-anak. Ya, saya sendiri misalnya, saya ketakutan sekali memegang kura-kura. Ada banyak orang gak takut kura-kura. Mengapa? Dulu waktu anak-anak saya selalu ditakuti bahwa kalau kura-kura itu menggigit, maka tidak ada jalan lain kecuali sampai putus tangan kita. Lalu saya lihat sekarang ini ada orang memegang kura-kura juga enggak agresif sekali ya. Tetapi itu sampai sekarang melihat atau mendekati dia ada sedikit juga kegentaran. Walaupun akhirnya saya sudah mengerti tidak begitu agresif lah kura-kura. Dia bahkan cenderung menarik kepalanya pun masuk ke dalam kalau kita ingin menyentuh dia. Tetapi setahu bagaimana sampai sekarang ini sepertinya doktrin itu bahwa kura-kura itu akan menggigit tangan kita sampai putus dulu baru dia lepaskan. Atau katanya dulu ada istilah bagi kami itu, kalau kedengaran dulu suara petir baru dia bisa melepaskan itu. Nah, ada banyak orang tidak begitu serius sekali, lalu mereka tidak juga serius untuk menangani itu. Ada banyak di antara kita, apakah karena dulu anak-anak ditakut-takuti, kecoak ya kan? Jadi masuk ke dalam baju orang lalu lalu itu menggelikan dia, lalu itu teringat terus. Jadi sampai sekarang masih jauh kecoaknya pun udah ketakutan dulu dia. Penanganan seperti ini pun sebenarnya sekarang terbukti ada yang bisa menangani, sehingga hal-hal seperti itu yang dianggap sepele sudah bisa ditangani. Nah, sore hari ini kita tidak akan yang ke situ ya, walaupun saya pernah pelajari teorinya bagaimana menangani orang-orang yang sampai ketakutan berlebihan kepada hal-hal yang harusnya tidak begitu harus kita takuti ya. Ada cara-caranya, tetapi ini yang mau kita lihat dulu sebentar ini. Saya dalam tesis saya waktu saya mengambil MA dalam pastoral counseling, saya meneliti ibu-ibu yang mengalami kekerasan. Biasanya KDRT itu sangat-sangat spesifik sekali. Biasanya karena apa? Dia tertekan, dia dianiaya orang yang paling dekat dengan dia. Kalau orang menganiaya seseorang, dia bisa lari. Tetapi itu adalah keluarganya, mungkin suaminya. Akan banyak pertimbangan-pertimbangan disebabkan oleh itu. Jadi itu penelitian saya. Jadi PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Jadi trauma yang terjadi atau gangguan stres yang terjadi pasca trauma. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada peristiwa traumatik. Peristiwa traumatik itu adalah peristiwa yang sangat-sangat mengejutkan dia, membuat dia sangat-sangat ketakutan. Di kemudian hari ada stres yang tinggi terjadi kepada dia. Lalu waktu saya menyelesaikan itu, karena itu dulu penelitiannya kualitatif, jadi kami berkunjung kepada beberapa orang, lalu kita mencatat kira-kira apa yang mereka alami. Dalam berikutnya, kami mendapat bimbingan dari seorang Profesor Kristiadi. Beliau ini memang
dalam konseling sangat bagus sekali. Kami dilatih tersendiri untuk menangani orang-orang yang mengalami post traumatic disorder tadi, ya, seperti yang saya katakan tadi. Lalu waktu kita menerapkan konseling itu, jadi ini jadi ke konseling itu, saya menemukan ada beberapa hal positif di dalam pelayanan pastoral konseling. Atau supaya ibu-ibu jauh lebih gampang mengertinya, itu konselingnya Kristen. Jadi pastoral itu adalah salah satu cara menggembalakan dengan cara konseling. Jadi konselingnya itu tentu pendekatannya adalah pendekatan Kristen. Jadi ada konseling Kristen namanya. Tentu pendekatan-pendekatan yang umum juga dipergunakan di sini, tetapi dia lebih spesifik untuk mengarahkan kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Bagaimana prinsip-prinsip Alkitab untuk membangun seseorang, membuat mereka itu percaya diri, dan seterusnya. Itulah konseling pastoral atau pastoral konseling. Jadi terus terang memang ada pembeda dengan konseling-konseling umum, sekalipun kita harus katakan ada banyak juga ilmu-ilmu konseling umum itu diterapkan di sana. Nah, nanti lain kali kita akan berbicara tentang itu lebih jauh, tetapi pagi hari ini saya akan menunjukkan kepada ibu-ibu bagaimana kita menangani orang-orang seperti itu. Maka secara umum ini sudah disepakati. Kira-kira bagaimana? Paling tidak ada 4, nanti kalau itu berlanjut lalu diberikan 6. Hal yang pertama, orang-orang yang terpapar dengan trauma ini, apakah itu sudah sampai PTSD itu, jadi sudah ada gangguan kepada dia, tidurnya tiba-tiba bisa terbangun, dia bisa terkejut karena sesuatu hal, lalu dia merasa was-was. Nah, orang-orang seperti itu dianjurkan ada 4 bagian ini yang harus dilakukan. Yaitu pertama, dia harus cerita kepada orang. Harus cerita kepada orang. Karena dia memerlukan orang untuk membantu dia keluar. Kemudian mereka-mereka itu diminta untuk misalnya menulis pengalaman itu. Jadi ini usaha ini semua adalah mengungkapkan dulu. Jangan dia pendam, jadi dia ceritakan. Ada orang yang tidak bisa bercerita kepada semua orang, maka dipilihlah orang yang paling nyaman dia cerita. Kalau tidak, dia tulis. Kemudian kita harus mengarahkan dia supaya mengalihkan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang menarik. Jadi orang-orang seperti ini jangan dibiarkan merenung terlalu banyak, tetapi diberikan kegiatan-kegiatan yang menarik perhatian dia. Ya, jadi merenung terlalu lama di kamar dan seterusnya itu tidak baik bagi orang-orang seperti ini, ibu-ibu. Yang terakhir, harus dihadapi masalah ini. Harus dihadapi. Jadi ada orang yang menangani seperti ini. Jadi itu masalah datang, ya, itu biasanya gambarnya ada, itu dihindari. Ada orang membuat masalah itu dibungkus. Jadi seakan-akan tidak ada. Jadi ada orang yang melarikan diri, balik, ya. Ini dihindari, jadi benturan itu ada yang membungkusnya, ada yang lari, tetapi sebenarnya dihadapi, diatasi masalah itu. Nah, itulah secara teoritisnya, maka sangat mudah sekali, bukan? Tetapi memang di dalam kenyataannya kita masih akan bergumul di dalam pelaksanaan ini, khususnya bagian yang ketiga ini, bagian yang keempat ini. Jadi disebutkan di sini ada 9 caranya bagaimana membagikan pengalaman
yang menyakitkan tersebut kepada orang lain. Maka usaha yang pertama bagi ibu-ibu atau yang punya keluarga seperti ini, ibu-ibu harus mengajak dia supaya bisa dia menceritakan itu. Saran saya sih kepada para konselor yang sudah terlatih. Nah ini dia. Jadi ini bukan masalah ego para konselor, tidak. Terus terang saya mengatakan bahwa ilmu konseling ini dianggap itu mudah bagi sebagian orang kan. Itu kan karena konseling itu kan cerita-cerita saja, ngomong-ngomong, nggak ada yang lain. Jadi ngomong-ngomong, tetapi ilmu ngomong-ngomongnya itu pun sebenarnya ada. Bagaimanakah itu kita perbuat? Secara teoritis, saya gampang mengatakan itu kepada saudara-saudara. Itu ilmu mendengar. Nah, waktu kita katakan mendengar, orang langsung, oh gampang kok, kudengarkan saja. Cara mendengar yang baik, cara menganalisa orang-orang yang sedang berbicara, itu masih ada juga ilmunya. Lalu cara menyatakan kepada seseorang dalam keadaan tertentu, membaca bagaimana kita menjelaskan, itu ada juga ilmunya. Jadi baru terakhir ini kami membicarakan di ibu-ibu yang mau ikut di pagi hari, sangat menarik sekali. Saat ini kita sedang belajar kitab Yeremia. Kitab Yeremia itu sering sekali langsung orang katakan bahwa Yeremia itu berani membombardir semua, mengingatkan dosa-dosa. Ternyata kalau kita baca, tidak juga begitu. Yeremia katakan sudah lama kali, jadi tidak tertahankan lagi. Sudah hampir, jadi dia ngomong. Saya mengatakan di situ bahwa memberitakan kepada orang itu rencana kita adalah dia berubah. Nih di situ dulu semangatnya. Jadi belum tentu juga langsung keras-keras itu membuat berubah orang. Itu namanya kita pokoknya terpuaskan apa yang saya pikirkan. Nyatanya tidak. Jadi kita harus melihat bagaimana mengungkapkan itu kepada orang. Jadi jangan pula konseling itu kita buat menjadi apa? Menjadi pelampiasan. Jadi marah kita. Lalu ada juga yang salah. Itu dia merasa dia sudah tahu semua. Maka apapun yang ditanya konseli itu orang yang kita layani, dia langsung bisa jawab semua. Nah ini yang perlu saya pikir, makanya saya anjurkan ibu-ibu marilah juga belajar tentang konseling ini. Itu adalah sains, ini adalah ilmu. Jadi bukan begitu saja, ini sudah diteliti. Memang cara-cara pendekatan seperti itu akan menolong orang-orang seperti itu. Nah saya lanjut. Jadi bagaimana dia melepaskan emosi negatif itu yang bersarang dalam diri dia itu harus dilepaskan. Jadi jangan tertekan. Ketertekanan itulah istilah yang dipakai sekarang ini, sehingga di bawah sadarnya dia tidak tahu lagi. Sebenarnya yang depresi pun seperti itu. Yang depresi itu kalau kita tanya apa masalahnya, maka kalau kita banyak kali kamu memikirkan, enggak ada kau pikirkan, katanya itu dengan kita. Lalu aku nggak ada pikiran. Mungkin masalah anak-anak, enggak, aku udah serahkan semua itu, nggak ada kupikir-pikirkan. Nah, disinilah Anda harus mengerti, rupanya itu sudah tertanam. Ini istilah apa ya? Yang bisa kita terima ya, awam ya. Jadi sudah tertanam dia, sehingga dia sendiri pun tidak tahu lagi apakah itu penyebabnya. Nah, disinilah usaha-usaha mengeluarkan apa? Emosi seperti itu. Lalu kita akan membawa realitas yang sekarang, bukan yang dulu lagi. Jadi bagaimana itu kita arahkan? Kita katakan hidup kita masih panjang. Misalnya kalau itu ibu, anak-anakmu banyak.
lalu kamu masih berkecimpung di masa lalu, dan seterusnya. Tapi saya sudah katakan tadi, teknik untuk menceritakan ini, membuat ini semua efektif, bagaimanapun kita harus mempelajarinya. Tetapi saya menceritakan dulu kira-kira bagaimana membawa orang-orang yang punya trauma yang sudah sangat mengganggu tadi untuk bisa lepas. Cintai dan percayalah pada diri Anda. Jadi gitu, kira-kira mencintai diri, percaya. Nah, itu kan punya ilmu lagi. Paksa diri Anda untuk membuat pilihan yang sulit. Memang bagaimanapun kamu harus keluar dari situ. Jangan menghindar dari masalah itu, tapi dihadapi masalah itu. Temukan kepercayaan diri melalui hal yang Anda sukai. Jadi kita harus membawa, nanti saya akan ceritakan itu, ada dua yang perlu kepada kita untuk menolong orang-orang yang punya trauma seperti ini, termasuk PTSD. Ya, saya meneliti itu, lalu dari beberapa sampel yang saya teliti dengan penerapan yang sangat-sangat komprehensif. Nanti saya jelaskan teori itu sedikit dengan ibu-ibu. Apa itu? Kita melihatkan hasil yang sangat-sangat menggembirakan. Itu saja yang bisa dulu saya katakan. Jadi supaya rupanya kita sudah memiliki pengetahuan itu, ilmu konseling itu sekarang sudah sangat maju dan banyak digunakan untuk menolong orang-orang yang trauma. Bahkan trauma misalnya pasca bencana itu sudah dikembangkan sekarang ini. Lalu berikutnya, kira-kira kata-kata ya yang penting ibu-ibu ingat. Setelah menenangkan diri, lalu kita harus tahu masalahnya di apa. Harus tahu. Jadi identifikasi dulu masalah. Ya. Kemudian berikan pengertian pola pikir yang benar. Pola pikir dari Alkitab tadi, nanti saya akan setir sedikit dari situ. Pola pikir yang benar dengan hidup ini. Ya, baru jangan menghindar, sudah. Jadi coba diingat-ingat kata-kata ini. Jangan menghindar, bersyukur. Itu kata-kata kunci. Berbicara dengan orang di sekitar, jangan mendiamkan. Lalu menyegarkan pikiran. Lalu kalau kamu tidak bisa pergi ke suatu tempat, visualisasikan suatu keadaan yang indah. Hal ini bisa kita terapkan untuk menolong orang-orang yang terkena atau terpapar trauma masa lalu. Ya, nah, saya ingin mengungkapkan satu teori itu yang saya sudah terapkan itu begini. Ternyata di dalam konseling ini, dan itu banyak yang menjadi kelemahan di para konselor, dia merasa adalah orang yang serba mampu. Nah, disinilah kegagalan konseling. Kalau saya mengatakan begitu, disinilah kegagalan konseling. Lalu konseling ini pun harus kita atur, sama seperti mengatur pelayanan yang lain. Jadi ada planningnya, jadi nanti jadi kayak manajemen. Kemudian ada aksinya, actionnya. Kemudian ada controllingnya, dikontrol. Lalu ada evaluasinya. Perhatikan, melakukan konseling, Anda konseling kepada seorang langsung konseling. Bisa saja pada saat itu dia merasa sudah lega. Kemudian lepas dari itu, bisa terulang apa yang dia alami. Mengapa saya katakan tadi kelemahan atau kegagalan di dalam konseling ini masih ada di antara kita menganggap kalau dari depan kita atau pas kita melayani lalu disitulah dia lepas, maka kita menganggap bahwa kita lah yang membuat itu. Tidak. Sudah diteliti bahwa semua
pelayanan-pelayanan yang dilakukan kepada dia secara komprehensif, itulah yang melepaskan dia dari masalahnya. Dari situlah saya dulu terpikir, kalau begitu kita perlu membuat satu namanya manajemen pelayanan konseling. Apa itu? Kalau ada seseorang yang terkena seperti itu, lalu kita harus membagi tugas. Karena seorang konselor pun punya keterbatasan. Ada baiknya, karena ini sudah masuk pastoral, walaupun ini sudah melebihi batas konseling, memang karena kita ingin membuat yang terbaik kepada orang, kita harus menyusun namanya tim pelayanan. Kebetulan saya sudah minta izin dengan seseorang di sini, tetapi ini menjadi penting saya kira. Ada teman kita, mungkin ibu-ibu kenal, jadi itulah sebabnya saya sudah permisi dulu dengan dia, tapi saya tidak perlulah sebut nama ya. Ada teman kita, dilaporkan sudah banyak yang melayani dia. Dilayani begitu terus, sudah kecapean mereka, sudah semua hamba Tuhan disebut, ya, ditengking dan seterusnya. Dan ada pengakuan dari hamba Tuhan itu memang sudah menyerah, sudah susah, sehingga ada orang yang menegur dia, janganlah menyerah. Datanglah ke PDPA, lalu ya saya yang menangani pertama, saya tanggapi, ya ini biasa memang. Jadi saya katakan, bagaimana ini? Marilah kita layani secara komprehensif. Lalu mereka katakan, kalau nggak bisa dilayani ini, biar bawa aja ke Jakarta. Nah, itu kan suara keluarga sudah kedengaran. Lalu saya katakan dibawa aja. Memang keluargalah yang paling berkompeten melayani itu. Masalahnya konselor hanya menolong saja. Jadi bukan masalah konselor itu. Lalu bagaimanakah konselor menangani seperti itu? Kata yang paling pas atau kata kunci harus realistis. Seorang konselor harus realistis. Dia melihat keterbatasannya. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita menemukan cara. Jadi jangan memaksa diri bahwa kamulah yang akan menyembuhkan dia. Bukan. Lalu waktu itu berubah lagi pemikiran keluarga. Kalau begitu, saya katakan ini harus ditangani dengan baik. Waktu saya melihat bahwa ada hal-hal yang sudah mengganggu dia secara neurologis, dan dia perlu dikasih obat, jadi saya anjurkan harus pergi ke psikiater. Lalu saya layani dia, nanti ibu-ibu lihat apa kira-kira peran kita. Waktu saya layani, saya melihat banyak orang yang melayani dia. Maka saya kumpulkan semua. Di sini, di EPDP ya. Saya kumpulkan, saya katakan kita harus saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi jangan satu teori yang lain bertentangan dengan lain, dia bingung sendiri nanti. Lalu bagaimanakah semuanya itu? Ada dua yang perlu di dalam konseling ini. Ada namanya kognitif. Itu yang tadi, orang-orang yang mengerti bagaimana dia untuk memikirkan, kalau bahasa umumnya, secara positif. Seperti Daud tadi, dia menemukan sesuatu kegembiraan untuk bernyanyi di bait Tuhan. Dia menemukan aku harus pergi ke suatu tempat di mana Allah disembah di situ. Jadi, sekalipun pemazmur itu merasakan tertekan jiwanya, maka harus ada jalan keluarnya. Nah, inilah yang diperlukan sebagai orang-orang Kristen. Kita memperkenalkan Kristus, karena itulah kenyamanan jiwa yang paling hakiki. Itu apa? Dia diampuni dosanya. Dia tahu bahwa dia adalah anak Tuhan.
Dia tahu bahwa dia akan dipelihara Tuhan. Dia tahu bahwa bukan hanya dunia ini, tapi sampai kekekalan pun dia sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Jadi bagian yang pertama ini sebagai konselor dari Kristen itu atau pastoral counseling itu tidak lain tidak bukan membawa mereka mengenal siapa Tuhannya, mengetahui Yesus telah mati bagi mereka. Yang berikutnya, apakah dengan demikian stres atau gangguan-gangguan seperti tadi tidak ada lagi? Tidak juga. Itulah sebabnya perlu lagi menguatkan dia. Saya pikir surat-surat kiriman, surat-surat penggembalaan itu ditujukan kepada orang-orang percaya, dan surat-surat penggembalaan itu menandakan kepada kita. Memang tidak otomatis orang langsung menjadi dewasa, orang bisa lepas dari semua masalahnya. Disitulah diperlukan suatu tim. Waktu itu saya ceritakan bagianmu ini, bagianmu ini, bagianmu ini. Lalu bagian kita sebagai konselor itu tadi, kita membimbing supaya pikiran dia, hati dia, rasa senang dia itu bisa melihat realitas yang nyata. Itu bagian kita. Kemudian para konseling harus juga mengerti disiplin ilmu yang berkaitan dengan ini. Karena kita juga akan mengarahkan kepada kebiasaan, behavior. Ya, kebiasaan dia. Misalnya untuk orang-orang seperti ini apa yang diperlukan? Olahraga kah? Kita harus tahu olahraganya yang bagaimana. Nah, kalau ibu-ibu yang mau lihat itu bisa lihat di internet kira-kira olahraganya bagaimana, makanannya bagaimana, terus teman-temannya bagaimana, kegiatannya apa, dan seterusnya. Oh, satu lagi, saya kembali kepada yang kognitif tadi. Ini kata-kata kuncinya saja ya. Biasanya orang-orang seperti ini akan sangat-sangat merasa bisa dia keluar karena apa? Kalau dia ditempatkan kepada bahwa dia sangat berarti. Kalau dia sebagai seorang suami, kita ingatkan dia sangat berarti kepada anak-anaknya. Kalau dia itu orang yang sudah melayani, bahwa pelayanan sangat membutuhkan dia. Jadi itu membuat orang-orang seperti ini akan bangkit dia. Karena dia sangat dibutuhkan. Justru cenderung orang-orang seperti ini merasa tidak dibutuhkan, tidak merasa penting dia dalam hidup ini tidak begitu penting terhadap dia. Tetapi saat ini kita mengarahkan dia sangat penting. Jadi coba ibu-ibu perhatikan di dalam konseling yang kita miliki itu, memperkenalkan Yesus, mengarahkan pikiran-pikirannya supaya seperti Kristus, dan bahwa hidupnya itu sangat-sangat penting. Lalu hal yang berikutnya saya lakukan, itu saya harus tahu latar belakang daripada seseorang ini. Maka memang saya pergi ke kampungnya. Papanya sudah meninggal, mamanya masih hidup, lalu saya selidiki kira-kira apa. Oh, memang akhirnya tahu papa mereka begitu keras sekali mendisiplin mereka. Bahkan sudah cenderung kasar. Oh iya, dan orang-orang seperti itu saya mengatakan cenderung akan mengalami hal-hal seperti kasus yang saya katakan terakhir ini. Nah, yang ingin kita simpulkan begini. Di dalam pelayanan seperti ini, marilah kita bentuk satu tim. Keluarga, teman-temannya, dan kita sebagai konselor. Saya sudah katakan tadi 3 bagian bagaimana cara mengungkapkan itu, membawa dia kepada Kristus, membuat pikiran-pikirannya selaras dengan firman Tuhan, yang positif, seperti yang dikatakan misalnya dalam kitab Filipi itu, bahwa apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang mulia, apa yang membuat kita sukacita, pikirkanlah itu. Ya, dalam Filipi pasal yang keempat itu dinyatakan bahwa Paulus pikirkanlah semuanya itu. Apa yang manis, yang sedap didengar, yang tidak terkutuk, dan seterusnya. Firman Tuhan juga katakan pikirkanlah itu.
Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bagian yang utama saya menemukan itu. Perlihatkanlah bahwa hidupnya memang sungguh-sungguh dibutuhkan. Dibutuhkan oleh dunia ini, dibutuhkan oleh Tuhan, dibutuhkan orang-orang lain. Bahwa tanpa dia akan banyak kerugian yang terjadi kepada banyak orang lain. Karena dia adalah sangat berarti. Sangat berarti. Saya hanya bisa mau menyatakan itu kepada ibu-ibu di sini. Soal teknis untuk meyakinkan dia dengan 3 poin itu, memang kita harus masih belajar. Harus belajar. Jangan ada merasa ini pesan kami yang belajar konseling. Jangan merasa konseling gampang lah, hanya ngomong-ngomong saja kok. Lalu kita merasa sudah bisa. Nah, belajar tentang ini sangat penting sekali. Itu yang mau saya katakan. Belajarlah. Lalu akan banyak orang yang tertolong karena kita. Saya akhiri karena saya sudah katakan tadi. Bagaimanakah hasil daripada manajemen seperti itu setelah keluarga kita ikutkan, teman-teman kita ikutkan, kekuatan kita ikutkan, kita nyatakan kita hanya bagian kecil saja dari penyembuhan orang-orang seperti itu yang mengalami PTSD itu, lalu semua setuju, semua bersepakat, kita jalankan. Maka saya katakan kepada ibu-ibu, dari sekian banyak yang kita layani sebagai langsung sampelnya, baik hasilnya. Saya katakan sangat baik sekali. Bahkan ada seorang ibu, ya mungkin seorang psikiater juga mengatakan, loh kok bisa ya? Itu dia. Jadi saya bukan sedang membanggakan pastoral counseling itu, tetapi akhirnya beliau mengatakan, kok bisa ya? Lalu itulah kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang Kristen. Kita bawa mereka kepada nilai-nilai kekristenan, lalu itu sangat berkuasa. Jadi kalaupun ini bukan lagi ilmu konseling, tapi saya perlu meyakinkan ibu-ibu, di dalam firman Tuhan ada kuasa. Ada kuasa. Itu tidak sedang menyampingkan, itu pun salah pikiran, bahwa ada ilmu-ilmu konseling yang perlu kita pelajari. Iya, kita harus rendah hati juga bahwa segala sesuatu itu adalah kebenaran Allah. Jadi Tuhan yang memberikan ilmu itu. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ibu-ibu mau belajar khusus tentang konseling, barangkali bisa juga kita buatkan sampai bagaimana teknik-teknik untuk mencari jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah kami semua yang sudah mendengarkan penjelasan daripada hamba-Mu. Dan berkati ibu-ibu yang mungkin mengalami trauma atau akan menangani atau ada keluarga-keluarga yang trauma seperti itu. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati dan menguatkan kami masing-masing. Akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.